Mengapa Pak Jokowi tidak pernah kalah? Oke, kita bahas ya. Jadi kita sama-sama tahu loh, Pak Jokowi itu sudah memenangkan pertarungan wali kota 2 kali, ya, pertarungan gubernur 1 kali, pertarungan pilpres presiden orang nomor 1 di Indonesia, ya, 2 kali, pertarungan memenangkan Mas Gibran menjadi wali kota 1 kali, memenangkan Bobi Nasution menjadi wali kota saat itu 1 kali, kemudian gubernur 1 kali, ya, berarti sudah ada sekitar 9 kemenangan, ditambah memenangkan Pak Prabowo mencapai RI 1. Tentu satu paket, memenangkan Mas Gibran menjadi wapres Pak Prabowo. Berapa teman-teman hitung? Pantas nggak ketika saya bertanya mengapa Pak Jokowi tidak pernah kalah? Kita bahas yuk, kenapa beliau tidak pernah kalah? Kita bahas ya di sini ya. Oke ya. Mungkin orang melihat situasi tersebut hanya berpikir itu adalah hal yang wajar-wajar saja gitu ya. Mungkin karena Pak Jokowi memiliki pendukung yang cinta, yang loyal sangat besar terhadap dia dan lain-lain ya. Dan itu sebetulnya pemikiran-pemikiran yang menurut saya normatif gitu ya. Karena apa? Karena yang namanya pemilu elektoral ya, itu bukan ajang pertarungan yang bisa kita samakan ajang pertarungan lain. Ya, elektoral itu adalah pertarungan ya, apalagi kita tahu sistem demokrasi kita menganut ya demokrasi yang dibuat oleh kapitalistik. Ya, di mana pertarungan elektoral faktor utama yang paling kuat adalah anggaran. Gitu ya, uang. Sama seperti hukum kapitalisme kan, uang bisa terkumpul pada perorangan, terakumulasi pada perorangan ya. Jadi bukan dikuasai oleh negara, tapi boleh dikuasai oleh perorangan. Sama di kapitalisme, sistem pemilu kita ya, yang menganut kapitalistik, sama. Siapa yang punya kekuatan modal, dia yang mampu untuk maju ke elektoral. Ya kita bicara yang muda-muda aja, anggota DPR, DPRD, ya kan? Kalau dia nggak punya modal, ya apalagi sama sekali namanya yang tidak pernah didengar gitu. Mungkin kalau dia modalnya artis atau influencer atau orang yang memang cukup dikenal di area dapilnya, berbeda. Tetap pakai modal, tapi mungkin tidak sebesar yang tidak dikenal. Itu ya. Balik lagi ya. Jadi memang ini pertarungan yang luar biasa. Pertarungan yang teman-teman semua harus tahu. Itu selalu dimenangkan. Itu sangat luar biasa dan jujur sangat membingungkan. Dan itu harus kita analisis. Ada apa, bagaimana gitu ya. Dan yang saya nggak habis pikir, kayak semacam RRT ya, atau kelompok-kelompok yang menggunakan isu ijazah palsu, kemudian yang sekarang kelompok yang menggaungkan makzulkan Gibran, itu nggak ngaca gitu loh. Yang dihadapin siapa? Yang dihadapin orang yang selalu menangkan apa yang saya katakan tadi gitu loh, yang itu sangat tidak mudah. Sulit memenangkan pertarungan elektoral, butuh biaya, butuh kekuatan massa, butuh tim, butuh konsultan yang canggih, ya kan? Butuh teknologi, ya, yang mumpuni, ya. Butuh strategi komunikasi yang hebat, butuh sarana campaign, kemampuan advertising, butuh
logistik, ya, dan itu dibalut menjadi satu kesatuan dan menggerakkan banyak manusia. Nggak mudah, ya. Ya kembali lagi ke RRT, kenapa? Saya heran. Ya pasti kegulung lah. Apapun yang dilakukan, dia mau serang itu Pak Jokowi. Nggak akan mampu ngaca diri gitu loh. Roy Suryo dan lain-lain itu, apalagi Tifa yang, waduh, ya, dia memang cari nama aja, cari inframe dia dengan Pak Jokowi ini. Supaya mereka punya kegiatan yang ditampil di publik, ya, dan dia mengangkat eksistensinya dengan cara itu. Tapi kan salah, akhirnya masuk penjara nanti dia, mereka itu. Oke ya, jadi kembali lagi, kenapa Pak Jokowi tidak pernah kalah? Ya. Saya pikir kita akan bahas lebih detail ya tentang Pak Jokowi ini, secara dukungan konsultan, menggunakan konsultan siapa, dukungan politiknya bagaimana, terus cara pengelolaannya ini seperti apa. Negara konspirasi asing mana yang membackup Pak Jokowi? Ya, kita bahas nanti aja lah. Kalau memang konten ini ramai, kalau konten ini bisa tembus di atas 20.000 mungkin 30.000, karena saya baru ya memulai di YouTube. Ya kita lihatlah bagaimana antusiasme teman-teman semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam.